Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4887 sampai bab 4889. Kau sama sekali bukan tandinganku. Kalau aku ingin membunuhmu, semudah membalikkan telapak tanganku. Chen Ping menunjukkan aura misterius saat dia menyarungkan pedang pembunuh naga. Pria berjubah hitam itu menatap Chen Ping. Ekspresinya berubah beberapa kali, sebelum tiba-tiba menyeringai, "Kau punya dukungan." Chen Ping mengangguk. Bahkan penguasa tangga langit ini mulai bersikap lunak padamu, jelas dukunganmu tidaklah kecil. Pria berjubah hitam itu juga menyadari bahwa penguasa tangga langit memberi perlakuan khusus kepada Chen Ping. Jadi, bagaimana? Apakah kau ingin pergi bersamaku? Aku akan membawamu keluar, dan kau akan melayaniku selama 300 tahun. Chen Ping bertanya. Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. Jika aku ingin pergi, aku sudah bisa melakukannya sendiri sejak lama. Tidak ada yang memenjarakanku di sini. Aku sudah mengunci diri di dalam. Aku bahkan sudah memohon kepada pemilik tangga langit ini selama berabad-abad sebelum dia setuju. Chen Ping tercengang, menatap pria berjubah hitam itu dengan tak percaya. Kenapa? Kenapa kau memenjarakan dirimu sendiri, hanya demi sumber daya di dunia Skyward Ladder ini? Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. Demi sumber daya yang sangat sedikit ini, aku tidak akan pernah menyerahkan kebebasanku. Lalu kenapa, senior? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Katakan padaku, mungkin aku bisa membantumu. Pria berjubah hitam itu menatap Chen Ping, lalu berkata, ikuti aku. Baiklah. Chen Ping mengikuti pria berjubah hitam itu lebih dalam ke aula besar. Li Chunfeng, Shen Xian, dan yang lainnya semuanya menunggu di dalam aula. Dia tidak tahu berapa lama mereka berjalan atau di mana mereka berakhir. Chen Ping hanya merasakan cahaya semakin terang di depan matanya. Kemudian, di depan Chen Ping, sebuah rumah muncul, terlihat sangat unik, dengan pintu kayu yang dihiasi 2 baut tembaga. Pria berjubah hitam itu mendorong pintu terbuka dan masuk. Chen Ping mengikuti di belakang. Namun saat ia melangkah masuk, Chen Ping langsung tercengang. Ruangan itu dipenuhi kain kasa sutra merah muda, terlihat sangat nyaman, dan bahkan ada boneka-boneka yang diletakkan di sekelilingnya. Benar-benar menggemaskan. Chen Ping tidak dapat membayangkan bagaimana seorang pria dewasa dapat tinggal di ruangan seperti ini. Namun tak lama kemudian, Chen Ping melihat seorang wanita duduk di tempat tidur, mengenakan gaun merah muda, matanya yang bulat terbuka lebar, menatap tanpa berkedip keluar. Siapa ini? Chen Ping menatap wanita itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena dia tidak bisa merasakan sedikit pun jejak kehidupan darinya, jika memang ada aura, Chen Ping pasti tahu ada seseorang di ruangan itu. Istriku, kata pria berjubah hitam itu sambil menyerahkan bangku kepada Chen Ping. Duduklah. Chen Ping duduk tanpa ragu-ragu, lalu bertanya, istrimu, apakah dia sudah meninggal? Pria berjubah hitam itu mengangguk. Dia sudah meninggal selama hampir 1000 tahun, 1000 tahun. Mulut Chen Ping ternganga. Pria berjubah hitam ini terlalu berbakti, istrinya telah meninggal hampir 1 milenium, dan dia masih mengawetkan tubuhnya.
Kau menggunakan teknik rahasia untuk mengawetkan tubuh istrimu. Itu tidak adil baginya. Dia tidak bisa bereinkarnasi seperti ini," kata Chen Ping. "Istri saya yang meminta saya melakukan ini. Dia tidak ingin bereinkarnasi. Dia hanya ingin tinggal bersama saya. Dia bilang dia akan menunggu sampai aku cukup kuat untuk menghidupkannya kembali, lalu kita bisa bersama lagi." Pria berjubah hitam itu selesai berbicara dan menatap istrinya dengan tatapan kasih sayang yang dalam. "Kau menjebak dirimu di tangga langit hanya untuk berkultivasi sampai kau bisa membangkitkannya?" tanya Chen Ping. Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. "Kekuatanku tertekan di sini. Bahkan jika aku berkultivasi, aku tidak bisa berkembang banyak. Tetapi di sini, tubuh istriku bisa lebih terjaga. Meskipun aku tidak bisa menghidupkannya kembali, melihat tubuhnya membuatku merasa dia masih bersamaku. Mungkin aku bisa menemukan cara untuk menghidupkan kembali istrimu." Chen Ping memikirkan Tuan Shi. Kala itu, Tuan Shi dengan santainya membangkitkan seseorang yang jiwa dan raganya telah hancur total. "Benarkah? Jika kau bisa menghidupkan kembali istriku, aku bersedia melayanimu selama 300 tahun. Mata pria berjubah hitam itu berbinar karena kegembiraan. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Menghidupkannya kembali seharusnya tidak menjadi masalah, tapi aku harus bertanya terlebih dahulu. Lagi pula, istrimu sudah meninggal selama hampir 1000 tahun. Tapi Tuan Shi bisa langsung menghidupkan kembali seseorang yang jiwa dan raganya telah hancur total, jadi menghidupkan kembali istrimu seharusnya tidak masalah," kata Chen Ping. "Jika dia bisa menghidupkan kembali seseorang yang jasad dan jiwanya telah tiada, maka menghidupkan kembali istriku pasti bukan masalah besar. Cepat hubungi Tuan Shi ini." Pria berjubah hitam itu mulai tidak sabar. "Saat ini saya tidak bisa menghubungi Tuan Shi, tetapi saya yakin dia akan menemukan saya pada akhirnya. Saat dia menemukannya, saya bisa bertanya kepadanya tentang Anda." Chen Ping berkata jujur. Selalu Tuan Shi yang muncul entah dari mana. Chen Ping tidak pernah tahu di mana menemukannya. "Jika istriku dapat dihidupkan kembali, aku akan rela menyerahkan kultivasiku, bahkan nyawaku." Ekspresi pria berjubah hitam itu menjadi gelisah. "Di dunia ini, hanya ada sedikit lelaki yang setia seperti kamu. Kalau arwah istrimu melihatnya, dia pasti akan merasa tenang," Chen Ping berkata sambil mendesah. Namun lelaki berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. "Aku orang jahat, akulah yang menyebabkan kematian istriku. Anda menyebabkan kematian istri Anda." Chen Ping terkejut. Bagaimana bisa seorang pria yang begitu setia membunuh istrinya sendiri? Pria berjubah hitam itu mengangguk, lalu perlahan melepaskan jubah hitamnya. Tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat pasi, hampir seperti vampir. "Saya dan istri saya adalah sahabat karib semasa kecil. Kami berlatih bersama, mendaki gunung bersama, bahkan mandi bersama. Bakat istriku melampaui bakatku, bidangnya selalu satu langkah di atasku. Kemudian, kami menikah dan menjadi rekan kultivasi ganda. Meskipun dia sering membantuku, alamku tidak akan pernah bisa melampauinya." Perlahan-lahan, ego laki-laki saya mulai terlihat. Melihat kekuatannya melebihi kekuatan saya membuat saya kesal. Lalu aku diam-diam mempraktikkan teknik-teknik iblis dengan harapan bisa menggunakannya untuk mengalahkannya, dan aku melakukannya. Kekuatanku tumbuh dengan cepat, tetapi pikiranku mulai berubah, rasionalitasku mulai dilahap. Untuk terus berkultivasi, aku mulai meminum darah orang-orang tak bersalah,
aku berubah menjadi iblis. Istriku akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Jadi selama salah satu sesi kultivasi ganda kami, dia secara paksa menyerap energi iblis dari tubuhku. Dan pada akhirnya, untuk menghindari menjadi iblis, dia menghancurkan jiwanya sendiri, hanya menyisakan tubuhnya. Saya terbangun, menatap tubuhnya, saya dipenuhi penyesalan. Tetapi semuanya sudah terlambat, sudah hampir 1000 tahun, tubuhku masih rusak oleh energi iblis, belum pulih sepenuhnya. Istriku tidak berbicara sepatah kata pun kepadaku sejak saat itu. Sekarang aku hanya bisa menatapnya dengan tatapan kosong setiap hari. Saat dia berbicara, air mata mengalir di wajah pria itu. Chen Ping tidak tahu bagaimana menghiburnya. Mungkin hanya mereka yang pernah mengalami hal seperti itu yang dapat benar-benar memahami rasa sakit seperti itu. Siapa namamu? Aku masih belum tahu harus memanggilmu apa. Aku akan berusaha sekuat tenaga membantumu. Dengan tubuhnya yang diawetkan, menghidupkannya kembali seharusnya tidak terlalu sulit. Kata Chen Ping. Namaku Emnusha. Pria itu selesai berbicara, melambaikan tangannya dengan lembut, dan tubuh istrinya disimpan dalam cincin penyimpanan. Aku akan pergi bersamamu. Setelah melihat ruangan itu sekali lagi, Emnusha melambaikan tangannya lagi, dan seluruh ruangan pun terbakar. Chen Ping mengikuti Emnusha kembali ke aula besar. Ayo pergi. Chen Ping berkata kepada Li Chunfeng dan yang lainnya. Kelompok itu meninggalkan tingkat keempat. Pada saat itu, keempat tingkat tangga langit telah tertutup, tidak ada lagi. Tuan Chen, apakah Anda masih akan naik ke level kelima? Tanya Emnusha. Tidak untuk saat ini, aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Kata Chen Ping sambil mengeluarkan selembar batu giok dari dadanya. Ini adalah kepingan giok keempat dari susunan langit dan bumi, dan pada saat itu, kepingan itu memancarkan cahaya redup. Chen Ping tahu bahwa kepingan giok keempat akan segera aktif. Begitu dia membukanya, susunan langit dan bumi akan menampakkan dirinya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Tuan Chen, apa ini? Emnusha bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah slip giok dari formasi langit dan bumi. Selama slip ini diaktifkan, formasi langit dan bumi akan muncul. Saat aku menghancurkan susunan itu, kalian semua akan bisa kembali ke alam surgawi. Kata Chen Ping sambil menatap slip giok di tangannya. Mata Li Chunfeng dan Shen Xian menyala karena kegembiraan. Jika susunan langit dan bumi hancur, mereka akan benar-benar bebas. Saudara Chen, lanjutkan saja. Kita akan menuju ke lantai 5 untuk melihat-lihat, Ningzi berkata pada Chen Ping. Hati-hati, Saudara Ning. Chen Ping mengangguk. Ningzi membawa Suyuki ke tingkat kelima. Sementara Chen Ping mulai mengaktifkan slip giok keempat. Saat Chen Ping memegang slip itu, cahayanya bertambah kuat, seolah-olah ada kekuatan dahsyat yang hendak meledak. Dia menarik napas dalam-dalam, menyalurkan energi spiritualnya terus-menerus ke dalam kepingan giok itu. Saat energi mengalir masuk, tanda-tanda kuno di kertas itu mulai berkedip dan menari, mengeluarkan dengungan rendah. Dalam sekejap, seberkas cahaya menyilaukan melesat ke langit, menyebar keluar dengan Chen Ping sebagai pusatnya. Langit tampak terkoyak oleh tangan raksasa tak kasat mata, dan susunan besar misterius perlahan terbentuk. Di atas susunan itu, rune mengalir, garis-garis saling bertautan, memancarkan aura yang membuat hati bergetar. Di seluruh alam surgawi, apapun yang dilakukan para kultivator, mereka semua menghentikan langkahnya,
menatap ke langit yang kini diselimuti oleh susunan langit dan bumi. Ada yang begitu terkejutnya hingga mulut mereka tidak bisa tertutup. Peralatan sihir mereka terlepas dari tangan mereka tanpa terasa. Yang lain menatap dengan kagum, berlutut dan memberi hormat pada susunan itu. Ada pula yang menunjukkan keserakahan di mata mereka, seolah-olah menghitung peluang yang tersembunyi di dalamnya. Apa ini? Kekuatan yang luar biasa, kata seorang tetua berambut putih, suaranya bergetar. Dia telah berkultivasi selama berabad-abad tetapi belum pernah menyaksikan pemandangan seperti itu. Mungkinkah itu adalah susunan langit dan bumi yang legendaris? Seorang kultivator muda berkata dengan penuh semangat, mengepalkan tinjunya, matanya menyala-nyala karena semangat. Sudah muncul, formasi langit dan bumi sudah muncul, kakak senior, kita akan segera bisa kembali ke alam surgawi. Shen Mo menatap susunan itu, melompat-lompat kegirangan bagaikan anak kecil. Leluhur pola ilahi menatap ke arah susunan di langit, air mata mengalir di wajah tuanya. Jauh di utara, Yan Mo, berselimut api, menatap arai langit dan bumi, emosinya meluap-luap. Pada saat ini di alam surgawi, banyak sekali pembudidaya yang terperangkap dari alam surgawi sangat gembira, ribuan tahun penantian. Susunan langit dan bumi akhirnya muncul, sekarang mereka hanya menunggu siapa yang akan menghancurkannya, barulah mereka akan benar-benar bebas. Saat Chen Ping menatap arai langit dan bumi yang aktif di hadapannya, hatinya merasakan sedikit kegembiraan dan sedikit kegelisahan. Dia tahu betul bahwa pengaktifan susunan ini akan memicu pergolakan besar, dan dia sudah berada di pusat badai ini. Tuan Chen, formasi langit dan bumi telah muncul, bisakah Anda memecahkannya sekarang? Li Chunfeng bertanya kepada Chen Ping dengan penuh semangat. Chen Ping menggelengkan kepalanya, saat ini, aku baru memunculkan susunannya. Adapun cara menghancurkannya, aku masih perlu mempelajarinya. Tuan Chen, Anda pelajarilah, kami akan menjaga Anda. Shen Xian berkata, sama-sama gembira. Baiklah. Chen Ping mengangguk, lalu sosoknya perlahan melayang ke udara, matanya tertuju pada susunan langit dan bumi, memasuki kondisi fokus penuh. Sementara itu, di sekte pembakaran api, Wen Hao Tian tiba-tiba membuka matanya, alisnya berkerut dalam. Leluhur, formasi langit dan bumi telah muncul, sepertinya ada seseorang yang mencoba menghancurkannya. Wen Nansing memasuki ruang rahasia dan melapor kepada Wen Hao Tian. Hentikan dia, waktunya belum tepat, kita tidak bisa membiarkan susunan langit dan bumi hancur. Wen Hao Tian melirik peti mati perunggu, lalu memerintahkan Wen Nansing. Ya. Wen Nansing mengangguk. Tak lama kemudian, di dalam sekte pembakaran api, sekelompok besar kultivator, dipimpin oleh Wen Nansing, langsung menuju ke tanah tanpa pulang. Di antaranya terdapat saudara Wen Qing dan Wen Shi. Saudara-saudara itu telah melarikan diri selama pertempuran sengit Chen Ping dengan 4 Nether Mansion. Bersambung.